Di dalam riwayat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Az-Zawajir dan juga dituliskan oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, man mata min ghairi haddin wala taubah uzziba fin nari bi siyatin min nar. Barang siapa yang berzina lalu di dunia belum dihukum dan inya kada juga bertobat, maka di hari kiamat nanti inya akan dicambuk dengan cambuk yang diambil dari api neraka, akan disiksanya neraka. Kemudian dikatakan wa yudrabuna kama maktubun fi zabur wa yudrabuna 'alaiha bi siyatin min hadid. Dan di dalam Zabur dikatakan sesungguhnya orang yang berzina itu nanti di hari kiamat akan disiksa dengan cambuk terbuat dari besi yang dipanaskan di neraka. Wa idza staghaza ahaduhum min ad-darab, apabila mereka mengeluh, apabila mereka merintih kesakitan karena pukulan malaikat yang mengadab mereka itu, dihantam inya mengeluh kesakitan, maka malaikat itu segera bersuara dengan suara yang menggelegar. Ujar malaikat itu nang menghantam deh. Ujar malaikat, aina kana hadha saut wa anta tadhak wa tafrah wa tamrah. Ujar malaikat, mana dulu suaramu yang ketika berzina kamu tertawa, kamu bergembira, kamu riang kayak kada ada apa-apa. Wala turaqibullah, dan kamu sedikit pun tidak sadar bahwa Allah mengawasi gerak-gerikmu. Wala tastahi minhu, dan sedikit ikam kada punya rasa malu lawan Tuhan. Ikam supan lawan manusia bila manusia melihat. Bila ada kamera CCTV di situ ikam kada wani. Karena ikam malu dilihat manusia yang kada punya jasa lawan ikam. Sedangkan Allah melihat semua pekerjaan, dan Allah memberi kamu makan, Allah memberi kamu minum, Allah memberi kamu napas, Allah memberi kamu nikmat, lalu kamu hianati Tuhanmu. Sekarang ujar malaikat, rasakan siksaan ikam ini dan jangan mengeluh. Mana tawa ikam bahari? Ujar malaikat, nang ikam bahari tertawa kesenangan di dalam maksiat deh. Sekarang nyamai jangan banyak ngeluh, rasakan ini, kalau perlu tertawa lagi kamu di sini. Itu malaikat, jangan bahas itu, malaikat meniwas. Kemudian diriwayatkan lagi, di riwayat ini nih kita jangan bicara hari kiamat lah. Mudahan Allah jauhkan kita, istri kita, anak cucu kita sampai hari kiamat, mudahan dijauhkan dari zina. Diriwayatkan jangan berpender masalah kiamat. Di dalam Bustanul Wa'idin disebutkan, man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin hurrah aw amah, barang siapa yang berzina dengan perempuan Islam atau kada Islam, binian Islam kah, binian kada Islam kah, pokoknya bila inya berzina, fatahallahu alaihi fi qabri 300 alfi bab minan nar, maka Allah akan membuka di dalam kuburnya itu 300.000 pintu dari api neraka. 300.000 pintu yang akan membawanya ke neraka. Artinya ini kada bakal punya tempat lain kecuali neraka. Kemudian di dalam kubur itu takhruju alaihi minha aqarib wa hayyah wa syuhub minan nar fahuwa yu'adzab ila yaumil qiyamah, dan dari semua lubang itu akan keluar ular, akan keluar kala, akan keluar berbagai macam siksa-siksa yang menyakitkan, dan ini akan terus berada dalam siksaan itu sampai hari kiamat. Kadada diberi waktu istirahat, begitu kiamat lanjut kepada siksaan yang lebih berat lagi. Hanya karena yang 10 menit, 20 menit inya berzina, hanya setengah jam inya berbuat buruk di dunia, maka balasan yang inya terima kada main-main di hadapan Allah. Nah ini lihat, ini riwayat Imam Hakim di dalam Mustadrak. Nah, perhatikan. Disebutkan oleh Imam Tabrani. Kita katakan tadi, lihat,
orang yang berzina, dengarkan, orang yang berzina, ihdaruz zina fa inna fihi sitta khisal, salasa fid dunya wa salasa fil akhirah. Hindarilah zina, karena orang yang melakukan zina akan disiksa dengan 6 siksaan, 3 di dunia, 3 di akhirat. Belum mati orang nang berzina tuh di dunianya sudah disiksa, jangan akhirat, dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia? Yang pertama dunia, fa innahu yudhibul baha minal wajh. Sesungguhnya ketika dia berzina, maka dia merusak, ya jadi kita tadi, pagar ayu yang ada di dirinya. Inya merusak, memadamkan cahaya yang ada di wajahnya. Cahaya itu ada dan dilihat oleh para aulia, dan cahaya itu dipadamkannya. Jadi wajahnya suram. 1. 2, wa yurisul faqr, orang yang berzina hidupnya kada mau sugih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan la ghina ma'az zina wala faqr ma'ad duha. Kada bakal sugih orang nang berzina. Berusaha habis, terkumpul duit habis. Amun terkumpul juga banyak, kada bakal duit itu mendatangkan berkah. Jadi lihat bang dampaknya. Zina ini merusak keberkahan harta. Harta itu rusak. Itu kalau orang berzina lah antara laki bini mau dah, apalagi menggunakan duitnya, jangan tanya lagi itu duit digunakan untuk sesuatu yang haram. 1, apa tadi dalam dikatakan la ghina ma'az zina, kada bakal sugih orang nang berzina. Karena perbuatannya itu sudah yang menghalanginya dari kekayaan. Kecualinya bertobat. Kalau sudah bertobat tuh urusan Allah, kembali kepada kebijakan Allah. Bilanya bertobat urusan Allah Ta'ala. Coba kalau terus dengan dosanya itu, nya kada bakal sugih. Kalaupun sugih, maka sugihnya itu kada bakal berberkat. 1. 2 adalah nah dia la faqra ma'ad duha, kada bakal susah orang nang sembayang duha. Orang bila sembahyang doa hidupnya kada mau susah. Sudah berapa sih? Berapa sudah? Itu dunia lah, belum akhirat. Dia pusang terus hidupnya dunia gara-gara harta pusang, gara-gara harta pusang. Hendak ini. Ya kenapa nya kada terhalang dengan dosa zinanya itu? Maka bertaubatlah kepada Allah. Kalau bertaubat, mudah-mudahan Allah memiliki kebijaksanaan. Nah, itu kembali urusan Allah, itu kita kada mau mengatur Tuhan di situ. Yang ketiga, yang akan dibalas bagi orang yang berzina di dunia, nyatai berzina itu di dunia, kada mungkin di akhirat kan. Yankusur rizqa wal umur, zina itu akan mengurangi umur dan rezeki. Sebenarnya bukan secara hakiki, artinya akan mengurangi, akan menjadikan umur dan rezekinya kada berberkat. Umurnya kada berberkat, habis umur tuh kakak itu aja. Begitu juga rezekinya, ya tadi sambung rezekinya kada bakal berberkat ya. Sehingga inya merasa rezeki sebanyak apapun kada cukup terus. Kemudian umur sebanyak apapun, sepanjang apapun, rasanya model kayak kada ada kesan di dalam kehidupannya itu. Itu salah satu balasan loh untuk urusan di dunia lah. Nah lalu di akhirat bang apa balasannya? 1, payan zurullah ilaihi bi'ainil ghadab. Allah akan memandang dia di hari kiamat dengan pandangan murka. Fayasu fayusawwadu wajhuhu, maka wajahnya akan menjadi hitam. Dihitamkan wajahnya satu. Dihitamkan wajahnya. Allah melihatnya. Yang kedua, Tuhan murka adalah Allah melihat. Allah tidak melihatnya dengan ainur rahmah, tetapi dengan ainul ghadab. Mun Tuhan murka ke mana lari? Yang kedua, wa yakunu hisabuhu hisaban syadida, dia akan dihisab dengan sangat berat. Hisabnya kena berat. Hisab itu perhitungan amalnya berat.
dipersulit. Ayo sudah mesti dipersulit, tapi jangan di akhirat, di dunia aja kita pusing. Di dunia itu bila urusan kita dipersulit orang, kita emosi. Kayak pada akhirat terakhir, wa yushabu fi silsilatin ilan nar, maka dia akan diseret dengan rantai dan dimasukkan ke dalam neraka. Diseret ia dengan rantai bagai binatang dan akan dilemparkan ke dalam neraka ujung-ujungnya. Apa sebabnya? Zina. Subhanallah min dzalik. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Hakim bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, idza kasura zina kasural qatl wa waqa'at ta'un. Apabila zina sudah merajalela, apabila zina dibiarkan ada di mana-mana, maka akan terjadi banyak pembunuhan dan akan tersebar segala macam penyakit yang mudah menular. Bila zina sudah merajalela, dibiarkan, maka yang pertama akan terjadi banyak kasus pembunuhan di daerah itu, dan yang kedua akan terjadi penyakit-penyakit yang begitu cepat menular atau taun. Nah.